Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Atta dengan NIM 444 32 494 dari kelas 2C mata kuliah Oceanografi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas mini teaching terkait lingkungan laut, ekologi laut dan hewan laut. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Niko yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat tugas ini. Masuk ke pembahasannya. Di sini ada 5 topik yang akan kita bahas, yaitu ada definisi, zonasi, flora fauna, adaptasi, dan kesimpulan. Masuk ke definisi, about marine ecology, atau tentang ekologi laut. Apa sih ekologi laut? Ekologi laut adalah interaksi antara biota laut dengan lingkungannya, yang meliputi ikan, terus kerang-kerangan, lobster atau kepiting, dan lingkungannya. Lingkungan itu yaitu tadi ada air, ada matahari, ada arus, pH, salinitas, dan kedalaman. Eh, eh, untuk ekologi sendiri itu terdiri dari dua bahasa yang berasal dari Yunani, dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos. Oikos itu berarti rumah atau tempat tinggal bagi biotik dan abiotik berinteraksi, sedangkan logos itu artinya ilmu pengetahuan. Jadi secara garis besar, ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik atau mutualisme antara biotik dengan abiotik. Oke, sekarang tentang laut. Laut itu adalah sekumpulan air asin dengan volume yang banyak dan luas yang mengelilingi dan membagi daratan atas benua dan pulau. Jadi di bumi kita ini 70% itu berupa air laut, sedangkan 30%-nya adalah daratan. Laut ini juga apa ya, beragam kedalamannya. Nanti kan kita bahas. Oke, ini merupakan komponen ekologi laut. Ada biotik dan abiotik. Biotik sendiri meliputi hewan, tumbuhan, dan jasa trenik. Sedangkan abiotik itu terdiri dari matahari, air, oksigen, suhu salinitas, pH, arus, dan kedalaman. Masing-masing dari mereka ini memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing agar pada suatu ekosistem atau ekologi itu tidak terjadi tumbang tindih. Oke, masuk ke zonasi. Bagian zona laut. Di sini zona laut itu terbagi menjadi dua tipe, teman-teman. Ada zona laut secara horizontal dan vertikal. Oke, ini ada pembahasannya. Zona laut adalah pembagian wilayah perairan laut berdasarkan karakteristik fisik, kimia, dan biologis tertentu. Pembagian ini membantu ilmuwan memahami distribusi kehidupan laut, kondisi lingkungan, dan proses ekologis yang terjadi di sana. Masuk ke kedalaman atau pembagian zonasi laut secara vertikal. Secara vertikal, laut ini memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dalam hal cahaya, matahari, suhu, tekanan air, dan kehidupan organisme. Nah, pada kedalaman ini, dari tipe penetrasi cahaya itu terdapat tiga. Ada fotik, fotik, disfotik, dan afotik. Eh, Cahaya fotik itu adalah daerah cahaya fotik. Daerah daerah fotik adalah daerah yang masih bisa disinari oleh cahaya matahari atau cahaya matahari masih bisa penetrasi kedalaman air di zona neritik dan batial. Sedangkan pada zona eh, apa tadi? Disfotik itu cahaya matahari mulai remang-remang. Jadi eh, udah nggak ada tuh kehidupan kayak terumbu karang atau hewan-hewan yang berfotosintesis karena cahaya mataharinya sulit untuk menjangkau di kedalaman tersebut. Sedangkan zona afotik itu adalah zona kegelapan mutlak. Jadi nggak ada cahaya matahari yang bisa menembus ke daerah tersebut. Lalu untuk apa ya? Untuk kedalamannya itu terbagi menjadi 5 kedalaman, yaitu ada epipelagik, mesopelagik, batipelagik, abyssopelagik, dan hadalopelagik. Nah, di kedalaman ini itu
suhu, tekanan air, dan kehidupan organisme itu berbeda-beda teman-teman. Dari epipelagic, di sini itu suhunya tuh suhu normal yang bisa diterima oleh semua makhluk hidup, termasuk manusia. Karena suhu di perairan ini itu berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Dan di bagian epipelagic ini terdapat ikan-ikan yang sangat membantu manusia di sektor perikanan karena keberagamannya dan jumlahnya yang banyak gitu. Terus di bagian mesopelagic, di bagian mesopelagic ini suhu mulai mulai berkurang sedikit doang, tapi nggak terlalu ekstrim, cuma paling turun berapa satuan gitu. Dan tekanan mulai terasa di sini. Kehidupan di mesopelagic itu terdiri dari ikan-ikan besar seperti paus, hiu, cumi-cumi dan lainnya lah. Terus di Bati pelagic ini zona di Spotek tadi ya, yang saya materi remang-remang, itu kedalamannya sekitar 1000 sampai 400 meter. Nah, di bagian sini itu sudah tidak memungkinkan untuk manusia menyelam dengan tanpa bantuan alat atau apa ya, tangan-tangan kosong lah. Manusia bisa menyelam ke sini atau menjajah ke sini dengan hanya bisa dengan kapal selam. Kalau dengan tabung itu paling di Masa Pelagic doang. Mentok-mentok di 332 meter. Itu ada rekor dari orang Arab, seingat saya, itu namanya Ahmed Ahmed Gaber gitu. Dia mampu menyelam hingga kedalaman 332 meter dengan bantuan tabung oksigen. Oke, masuk ke abyssal pelagic. Di sini tuh tekanan dan suhunya itu sangat-sangat ekstrim, teman-teman. Suhunya sudah berkurang hingga hampir menyentuh minus. Terus tekanan airnya juga semakin kuat karena tekanan air itu bertambah saat kita menyelam sedalam 10 meter. Jadi setiap 10 meter itu ATM ya, atau tekanan atmosfernya itu bertambah menjadi satu. Ya kalian hitung sendiri ya teman-teman. Ya kalian hitungnya sendiri ya gimana tuh. Sebesar apa tekanannya. Lalu untuk kehidupan organismenya di zona abisal serta hadal ini sudah mulai ya aneh lah dilihat manusia, dari bentuknya yang lunak, bentuknya yang gelap, terus bisa menghasilkan cahaya sendiri atau bioluminescence, mulut yang besar dan masih baik lagi lah teman-teman. Oke, itu pembagian zona dari kedalaman atau vertikal. Masuk ke horizontal. Nah, di bagian zona horizontal ini atau range itu terbagi menjadi tiga tipe teman-teman. Ada littoral, neritik, dan oceanic. Nah, di bagian littoral ini itu biasanya terjadi siklus pasang surut. Terus di neritik ini adalah jarak dari titik terendah littoral saat surut dengan oceanic di kedalaman 200 meter. Sementara oceanic adalah jarak dari titik terdalam neritik 200 meter hingga ke paling dalam, yaitu laut lepas. Jadi zona jadi pembagian zona dari jadi pembagian zona menurut jadi pembagian zona dari tipe jarak adalah eh, memahami perubahan kondisi fisik dan biologis laut dari pantai ke laut dalam. Nah, untuk biodiversitasnya di littoral ini terdapat mangrove, lamun, terus ikan-ikan, ya ikan-ikan lah. Terus di neritik itu terumbu karang dan lain-lainnya. Sementara di oceanic ini sudah jarang teman-teman untuk biodiversitasnya karena kan kedalamannya juga beragam tuh. Ini bisa 6.000 lebih kedalamannya. Oke. Aduh, oh iya. Nah, ini untuk makhluk laut. Makhluk laut itu di zona epipelagic. Ini epipelagic ya teman-teman, karena masih ada cahaya matahari. Jadi ikan dan tumbuhan itu masih beragam. Di sini ada ekosistem terumbu karang dan di sini tuh ada tumbuhan makroalga atau rumput laut.
Oke, masuk ke bagian mesopelagic. Di sini itu habitatnya ikan-ikan besar seperti ikan hiu paus dan ikan-ikan apa ini ikan tuna kali ya, yang bergelombol. Selanjutnya masuk ke bagian bati pelagic atau abyssal pelagic. Di sini biodiversitasnya mulai aneh teman-teman bentukannya. Oh ya, dan pada kedalaman ini ukuran si hewan ya atau makhluk hidupnya itu tidak lebih dari 10 cm. Jadi ukurannya ya kecil-kecil lah. Ini contohnya ada ikan gulper. Dia tuh ikan yang bisa membuka mulutnya 3 kali lebih besar daripada tubuhnya. Jadi begitu ketemu musuh langsung dinyangap. Sementara untuk ikan tripod fish ini dia memiliki keunikan yaitu pada sirip ventral ya, dia tuh panjang dan berfungsi untuk berdiri. Saya nggak tahu sih fungsinya apa ya. Lalu, nah ini dia bintang utama kita, anglerfish. Dia hidup di kedalaman yang kegelapan yang mutlak dan memiliki ciri khasnya yaitu lampu atau yang disebut bioluminescence yang berasal dari bantuan bakteri untuk menghasilkan cahaya agar si ikan ini dapat menarik perhatian mangsa. Lalu di kedalaman hadal itu udah hampir nggak mungkin makhluk hidup ada di situ. Cuma masih ada sih kayak kepiting scaly sama ikan cuks gitu apalah lupa saya. Di sini biasanya terjadi aktivitas vulkanik atau gunung bawah laut. Oke, masuk ke adaptasi strategi hidup. Nah, untuk hewan-hewan epipelagik itu ciri-cirinya mereka tuh memiliki warna cerah, bergerak cepat, memiliki gelembung renang dan bermigrasi. Contohnya, warna cerah ini biasa kita temukan di ikan-ikan terumbu karang. Itu untuk apa ya? Ya untuk inilah, untuk mungkin untuk bukan memancing sih, apa ya? Untuk menarik perhatian dari lawan jenisnya. Ya biasalah ikan-ikan permukaan mah kecil-kecil. Yang paling gede paling kakap, kerapu, tuna. Terus bergerak cepat. Nah, ikan-ikan pelagic ini biasanya memiliki badan yang streamline. Contohnya tuh ada ikan tuna, ikan kakap, ikan marlin, atau ikan todak. Lalu memiliki gelembung renang. Contohnya ikan barakuda. Itu streamline kan bentukannya kayak anak panah. Nah, dia memiliki gelembung renang tuh untuk mengatur keseimbangannya saat mengintai mangsa. Lalu bermigrasi, contohnya salmon. Salmon itu termasuk ikan yang bermigrasi dari laut ke tawar. Namanya apa? Ya benar, anadromous. Kalau kata dromus itu dari tawar ke laut, sidat contohnya. Oke, masuk ke Mesopelagic. Mesopelagic ini memiliki ciri-ciri hewan yang warna kulitnya tuh kusam atau transparan. Contohnya paus. Dia tuh memiliki warna kusam. Dibilang hitam nggak hitam, dibilang putih nggak putih. Jadi ya kusam aja gitu. Terus transparan. Contohnya ikan ini, aduh saya lupa gini, nama ikan apa ya? Ikan apa gitu, saya lupa. Terus bergerak lambat. Mereka tuh bergerak lambat karena untuk menghemat energi. Karena kan di kedalaman Nusa Palajuk ini sumber makanannya itu kan terbatas ya. Tapi kalau paus sih enggak ya, dia bisa naik ke atas terus buka mulut buat menyaring si krill-krill apa fito dan zooplanktonnya. Terus tidak punya gelembung renang. Nah, tidak punya gelembung renang nih. Jadi mereka ini harus terus bergerak atau menetap di dasar. Kalau ikan atau makhluk hidup tidak memiliki gelembung renang, dia akan terjatuh atau tenggelam ke dasar perairan. Contohnya paus. Paus ini mamalia, tidak memiliki gelembung renang. Jadi kalau dia berhenti, dia akan tenggelam secara perlahan-lahan. Terus matanya besar. Nah, mata besar pada kedalaman masa pelagik ini berfungsi untuk mengintai musuh atau predator dan mengintai mangsa. Contohnya pada cumi-cumi besar ini nih, giant squid ini. Oke, next ke bati pelagik. Nah, di bati pelagik ini ciri-ciri eh, biodiversitasnya atau hewan ini sudah mulai unik ya teman-teman. Seperti dia tuh bisa menghasilkan cahaya atau bioluminescence. Terus mulutnya tuh ternyata pada besar
terus tidak punya gelembung renang, tubuhnya lunak. Nah, contohnya nih ada gurita dumbo. Dia itu bergerak dengan si ini nih, bukan sirip sih, apa ya? Ya organ lah, pokoknya kayak telinga, makanya dibilangnya gurita dumbo. Dan dia memiliki jubah di antara tentakelnya. Lalu benteng utama kita lagi, anglerfish, dia memiliki mulut yang besar dan bertaring serta bioluminescence nih, si cahaya dari bantuan bakteri. Lalu ada ini jellyfish atau ubur-ubur. Saya lupa nyari namanya apa ini ya, tipe apa gitu. Pokoknya dia juga bisa bercahaya gitu. Masuk ke kehidupan, masuk ke strategi hidup, hadal pelagic. Ini nih, dari real MVP kita teman-teman. Hadal pelagic. Dia itu hidupnya dengan kemosintesis. Oh iya, saya lupa jelasin kemosintesis. Ya, jadi gini. Di laut itu terdapat dua jenis sintesis, yaitu fotosintesis dengan kemosintesis. Foto yang berarti dengan cahaya. Jadi mereka perlu cahaya matahari untuk bersintesis, menghasilkan entah itu menghasilkan oksigen, menghasilkan makanan atau menghasilkan macam-macam lah. Sementara kemo itu dia bersintesis dengan bantuan bakteri dan plankton yang hidup di kedalaman 6.000 meter lebih lah. Terus bantuan dari zat-zat kayak fluida, metana dari aktivitas gunung bawah laut. Oke, itu singkatnya ya tentang sintesis. Oke, kembali lagi. Nah, hewan-hewan ini tuh hidup dengan kemosintesis, terus pergerakannya lambat, tidak punya gelembung renang, serta tubuhnya lunak. Ini tubuh ya. Kalau ini cangkang nih. Ya, ini namanya tuh seafood scaly atau bahasa Inggrisnya scaly food apa gitu saya lupa. Dan ini adalah ikan uh, cus Chux L. Nah, fun fact-nya si keong ini tuh dia memiliki armor teman-teman. Armornya itu berasal dari cangkang yang terbentuk dari logam. Jadi mereka tuh berevolusi untuk hidup di kedalaman sedalam ini. Oke, tuh untuk adaptasi. Langsung ke kesimpulan. Garis besar. Secara garis besar, ekologi laut adalah sistem kompleks yang melibatkan interaksi antar faktor biotik dan abiotik dengan zonasi vertikal dan horizontal yang mendorong adaptasi organisme secara evolusioner. Keberagaman hayati laut mencerminkan keberagaman habitat dan kompleksitas interaksi ekologis. Ekosistem laut berperan penting dalam regulasi iklim, siklus, biokimia, dan penyediaan sumber daya. Lalu, penelitian modern memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang laut dan menjadi dasar penting dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi atau mini teaching dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari laut, bertindak untuk bumi. Salam Bari, Bari Jaya.